صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berjumpa lagi, bersilaturahim lagi dalam program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Kita akan bahas tema-tema yang dekat dengan keseharian kita ya. Ada kemarin kita bahas tentang hubungan anak dengan orang tua, hubungan suami dengan istri. Terus juga kemarin sempat kita bahas tentang pentingnya sholat bagi kita kaum muslimin. Nah baik, kali ini kita akan bahas apa ya temanya, tapi nanti saya akan bahas lebih dalam. Nah untuk membahas tema kita hadir guru-guru kita yang sudah tidak asing lagi yang akan membahas tema kita kali ini. Untuk itu saya ucapkan selamat datang dan salam hormat serta salam takzim untuk guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Abi Gifron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, Mas David? alhamdulillah. Alhamdulillah. Di samping Ustadz Abi Gifran ada Ustadz kita, guru kita Ustadz Masruhin Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samping Ustadz Masruhin hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram Ustadz Tamami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Ustaz. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita membahas tema, saya akan ajak pemirsa yang ada di rumah untuk terlebih dahulu menyaksikan tayangan berikut ini. Ini dia. Pemirsa, seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini, tindakan genosida yang dilakukan oleh negara Israel terhadap bangsa Palestina telah memakan ribuan korban jiwa dari berbagai kalangan. Penindasan merupakan tindakan keji yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi hingga menghilangkan nyawa seseorang. Lalu, melihat peristiwa ini, apa yang harus kita lakukan sebagai umat Muslim yang beriman? Mari kita simak penjelasannya dari para ustadz. Nah, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan? Karena banyak juga kan nih Ustadz, ada yang boikot produk ya Bu ya. Ya saya nggak mau beli produk-produk yang ada hubungannya dengan Israel ya kan. Saya nggak mau belanja ini, nggak mau belanja itu. Udah istiqomah, cakep. Tahu-tahu kemarin diskon, pada diborong sama ibu-ibu. Mana itu? Istiqomah pas diskon langsung diborong ya. Kenceng ya. Iya makanya. Tapi sebelum bahas itu saya mau nanya dulu sama ibu-ibu, ada nggak yang mau curhat? Silakan, silakan Ibu Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Anissa Tat. Saya mau tanya masalah bully nih. Bullying. Ya, bullying. Itu kalau terjadi dengan anak kita ya Tat, kita selaku orang tua apa sih yang harus kita lakukan? Kadang-kadang kan suka trauma juga ya anak kita. Untuk kedepannya langkah apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Terima kasih Tat. Baik Ibu, terima kasih banyak. Walaupun tema kita Palestina, tapi kalau Ibu curhat, nanya soal bullying anak ya, itu namanya unek-unek yang paling dalam. Unek-unek yang paling dalam. Nah silakan Ustadz, boleh dibahas tentang yang Palestinanya atau nanti juga silakan boleh salah satu di antara Ustadz menjawab pertanyaan dari Ibu tadi. Silakan Ustadz Abi Gibran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua sehat? Sehat, alhamdulillah. Ceria semua? Alhamdulillah. Udah makan apa belum? Jujur amat ya.
Mas David sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Para guru semua luar biasa. Tema yang begitu luar biasa hari ini yang memang bukan hanya negara kita bangsa Indonesia yang merasakan kepedihan, kepahitan dan ancaman waktu demi waktu dengan kematian yang begitu dekat dari warga-warga Palestina. Dan ini adalah merupakan kepiluan kita semua, kesedihan kita secara merata, sehingga pun tidak jauh beda dengan apa yang Ibu tanyakan tadi. Di sana dalam kondisi penindasan dan itu memang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun membuli anak adalah sesuatu yang betul-betul sangat-sangat merusak mental anak itu sendiri. Ya. Sehingga ini tema punya kesambungan di antara keduanya. Oleh karenanya apa sikap kita untuk Palestina? Enggak ada lain, kita sepakat dengan pemerintah kita yang luar biasa. Kita betul-betul mengapresiasi dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Di antara salah satunya bernegosiasi di PBB, dilanjutkan dengan aksi yang kemarin diapresiasi dan dicontohkan oleh para ulama-ulama kita dari lembaga MUI yang begitu luar biasa. Akhirnya pun banyak yang mengikuti di daerah-daerah masing-masing. Sampai ada aksi boykot produk juga. Masya yang Allah. memang diinisiasi MUI juga loh itu. Betul, Satu. inisiasi MUI yang luar biasa, tidak hanya dari satu arah dukungan kita secara doa, secara sumbangan materi. Begitupun beliau dengan tegas mengajak kita semua berhenti menggunakan produk-produk Israel. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, ini adalah bagian dari cara kita berjuang. Bagian dari cara kita merasakan bagaimana kesakitan, kepedihan, ketakutan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Sehingganya Allah Subhanahu wa taala walan nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Allah menguji kita dengan ketakutan dan lain sebagainya. Ketika itu semua dihadapi dengan sabar, dihadapi dengan ikhlas, dihadapi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah kemenangan bukan menurut manusia, tapi Allah akan memberikan kemenangan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, baik, amin, amin. Terima kasih banyak Ustaz. Silakan Ustaz, Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para guru yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang luar biasa. Kok bisa seragam semua ini? Beda-beda lagi. Ini sponsornya beda-beda tentunya ya. Islam mempunyai prinsip rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk merahmati alam semesta. Bukan rahmatan lil muslimin. Bukan hanya merahmati umat Islam saja. Bukan rahmatan lil insaniyin. Bukan merahmati manusia saja. Tapi merahmati semua yang ada di jagat raya ini. Maka prinsip Islam, tawasutiyah itu salah satunya adalah wala hokkan, wala caci makian, wala bulian. Islam yang tidak senang menyebarkan berita hoax, Islam yang tidak senang menyebarkan ujaran kebencian, dan Islam yang tidak suka membuli. Bully itu sekarang bukan hanya di anak-anak saja. Kalau tadi yang Bu Anissa ya, Bu Anissa sampaikan itu kan bulian di anak-anak. Kelas 3 bully anak kelas 2, kelas 2 bully anak kelas 1. Itu anak-anak. Sekarang bulian itu sudah masuk tren sehingga kalau kita senang kepada media sosial yang dilihat hanya bulian satu kepada yang lain. Itu bukan Islami. Kalau orang Islam, bagaimana sikap kita terhadap anak yang lebih kecil atau negara besar terhadap negara yang lebih kecil? Malaisa mina malam yarham sohirona. Tidak termasuk umatku kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tidak bisa mengasihi yang lebih kecil, tidak termasuk umatku kata Rasulullah. Allah. Orang yang tidak bisa atau tidak mau menghormati yang besar. Allah. Maka Israel ke Palestina pasti bertentangan dengan ajaran Islam. Iya. Bagaimana sikap kita terhadap kemungkaran yang seperti itu sebagai warga negara? Tadi sudah sampaikan oleh guru kita, salah satunya itu.
Kalau kita mampu, maka rubah dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita. Kalau tidak mampu, dengan lisan kita, ngomongin ke jamaah sebagai ustadz, ngomongin ke jamaah. Salah satunya apa? Memboikot produk-produk yang berafiliasi kepada Israel. Tentu yang tadi disampaikan oleh Ustadz Holik harus menjadikan spirit kita meningkatnya pengusaha-pengusaha muslim. Ya. Pada saat kita udah semangat dengan semangat di panggung, ayo boikot. Tidak ada produk yang dari kita yang minimal itu setara. Ya. Sehingga pada saat diiming-imingin diskon 10% Ya. atau 5% kembali lagi. Bahasa Inggrisnya apa bahasa Inggrisnya? Malu-maluin. Iya kan? Ternyata diiming-imingin dengan 10% udah balik lagi. Nah, satu, kita harus selalu berdoa agar Israel menghentikan kebiadabannya terhadap Palestina. Yang kedua, kita harus mendidik anak kita yang dewasa untuk dilatih menyayangi yang lebih kecil, dan yang kecil bagaimana menghormati yang lebih besar. Oke, baik. Terima Alhamdulillah. kasih. Terima kasih banyak Ustadz Mazrun Abdul. Silakan Ustadz Tamani. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, masih hidup. Masih. Baru juga datang udah nanya masih hidup. Baik, saya sami'na wa ata'na aja nerusin apa yang sudah guru-guru kita katakan. Siap. Bahwasannya contoh yang harus kita, manusia yang harus kita contoh adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang ulama besar namanya Syekh Said Ramadan Buti dalam kitabnya Sirah Nabawiyah. Rasul itu punya dua sifat. Salah satunya Rasul itu berlemah lembut, tapi di satu sisi Rasul punya ketegasan. Maka cara untuk mengurangi bullying yang terhadap anak-anak kita, kita latih ucapannya dengan qaulan karimah. Dengan ucapan-ucapan yang memang membuat anak-anak kita yang keluar dari mulutnya adalah kalimat-kalimat yang baik. Dimulai dari siapa? Tentu saja dari ibunya sebagai madrasatul ula, sebagai pendidik pertama bagi anak-anaknya. Kenapa? Karena kadang-kadang anak itu niru emaknya. Bu, bener apa kagak? Emaknya minumnya sambil berdiri, anaknya minumnya sambil lari. Ya. Makanya kita mulai dari rumah kita. Anak-anak kita contohkan, kita maaf sama suami, jangan ngomong yang kagak-kagak. Suami kagak pulang-pulang habis kita omelin. Udah begitu ngomelnya depan anak lagi ya. Anak bader, maaf jangan sampai kita kata-katain. Meskipun anak kita bader itu tetap anak kita. Iya. Jangan anak bader kita bilang anak setan. Nah, kalau anak setan yang lahirin siapa? Lah ibunya apa berarti? Nah. Betul apa betul? Betul. Kenapa? Karena memang itu awal mula bullying dimulai dari keluarganya. Kadang-kadang maaf emang begitu model anak-anak kita. Punya nama cakep Lukman, sampai sekolah namanya dirubah. Jadi siapa? Jadi Ucil. Tentu saja ini dikatakan oleh beberapa para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus kita contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul pun punya sifat tegas. Makanya tadi saya setuju sama guru-guru kita, Palestina harus kita doakan dan harus kita dukung. Produk-produk yang memang berafiliasi kepada Israel, ngasoh dulu Bu kalau kata bahasa orang Betawi. Jangan diskonnya 50%. Apa kata dia? Mumpung OTW 86 gas gak pakai kendur lah. Ya Bu. Ya. Bu. Ya. Nah, kalau udah begitu artinya apa? Kita mendukung saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Insya Allah ketika kita bersama mereka sahabat-sahabat kita di Palestina, kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin. Ya Amin ya Rabbal rabbal alamin. Jadi begitu ibu-ibu ya, Bu. Masih hidup. Masih. Nah, Baik. tuh. Alhamdulillah. Makasih banyak Ustadz. Ustadz masih hidup. Dibales langsung. Makasih banyak Ustadz. Bu. Jadi dalam rangka mendukung Palestina tadi udah disampaikan, nggak bisa pakai tenaga, ya pakai ucapan, pakai doa. Jangan beli produk-produk mereka. Ada fatwa MUI, beli produk-produk dalam negeri, beli produk saudara-saudara kita sama Muslim. Setuju? Setuju semuanya? Setuju. Takbir, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad.
Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Jadi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. حدي ظلم الليالي مسبك ركب المآلي هدي ظلم الليالي فاسبك رب المآلي وكل الجواني وارفعوا دين محمد